Shalom anak-anak. Apakah kalian bersuka cita? Ibu Eka juga bersuka cita hari ini, karena Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kita. Kalian sudah siap untuk belajar agama? Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kalau kita terus mau bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, kita harus mau untuk selalu belajar firman Tuhan dan menaatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan menjaga dan menolong hidup kami. Sekarang kami akan belajar agama. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Anak-anak, tema kita masih sama seperti minggu lalu. Kita masih belajar ketidaktaatan mendatangkan kesusahan. Karena di hati manusia ada dosa, semakin hari manusia semakin berbuat jahat. Seperti cerita minggu lalu, kita sudah mendengarkan bagaimana Kain berbuat jahat terhadap adiknya. Dan akibat dosa, hidup Kain menjadi susah. Kain harus pergi ke tempat yang jauh dari keluarganya. Akibat dosa mendatangkan kesusahan bagi manusia. Manusia di dalam dunia semakin lama semakin banyak. Bahkan banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Semua itu membuat hati Allah menjadi sedih. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu, ada sekelompok manusia yang mempunyai satu bahasa, sehingga semua orang dapat mengerti apa yang dibicarakan. Pada suatu hari, orang-orang banyak ini menetap di tanah Sinear. Di sanalah mereka tinggal dengan bentuk rumahnya dari tenda-tenda kain, tidak seperti rumah kita sekarang. Di dalam kehidupannya, mereka tidak menyembah kepada Allah, melainkan mereka menyembah patung-patung atau dewa-dewa. Sebenarnya hidup mereka tidak bahagia
karena tidak ada sukacita dari Tuhan. Bahkan cara kehidupan mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Pada saat mereka dapat membuat batu bata, mereka membuat bangunan yang sangat tinggi sampai ke langit yang disebut Menara Babel. Mereka membuat bangunan ini untuk menunjukkan kepada Allah akan kesombongan diri mereka. Allah mengetahui apa yang dipikirkan manusia atas kejahatan dan kesombongannya. Allah yang sangat berkuasa mengetahui segala perbuatan manusia. Maka Dia mengacaukan bahasa mereka satu dengan lainnya berbeda, supaya mereka tidak mengerti apa yang diminta atau apa yang diperintahkan oleh teman-temannya. Akhirnya pekerjaan membangun Menara Babel tidak dapat dijalankan lagi, sehingga mereka satu dengan yang lainnya terpisah meninggalkan tempat itu untuk tinggal di suatu tempat yang mempunyai teman yang bahasanya sama. Maksud Allah mengacaukan bahasa mereka supaya mereka pergi untuk menyebar ke seluruh dunia. Sikap dan perbuatan mereka yang tidak taat membuat mereka tidak bahagia dan susah. Allah selalu memperhatikan dan melihat setiap perbuatan manusia, yang baik maupun yang jahat atau nakal. Bahkan Allah juga bertindak untuk mengasihi mereka, baik itu yang taat kepada Allah atau menghukum mereka yang bandel atau nakal. Nah, anak-anak, karena ada dosa di hati manusia, semakin hari manusia semakin jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan ide, kemampuan, kreativitas kepada mereka. Tetapi mereka mau menyombongkan dirinya dengan membangun menara yang sangat tinggi, yang tingginya sampai ke langit, yaitu Menara Babel. Tuhan berkuasa, Tuhan melihat semuanya. Karena ketidaktaatan mereka, sikap mereka yang sombong, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dulu hanya ada satu bahasa. Semua orang bisa mengerti apa yang dikatakan. Nah, seperti sekarang ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin. Dulu hanya ada satu bahasa saja. Jadi mereka semua bisa berbicara kepada setiap orang. Karena ketidaktaatan manusia, karena kesombongan manusia, Allah mengacau balokkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa saling berbicara satu sama lainnya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan untuk membangun Menara Babel. Kita tahu bahwa Allah berkuasa. Allah menghukum setiap dosa. Bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia, karena Allah ingin agar manusia bertobat, agar manusia sungguh-sungguh percaya kepadanya, agar manusia mau menaati firman-Nya dan tidak melakukan dosa lagi. Seperti saat kalian berbuat salah, papa mama menghukum kalian, bukan berarti papa atau mama tidak sayang, tapi karena papa mama ingin agar kalian menjadi anak yang taat dan tidak mengulangi sikap yang nakal lagi. Atau ibu guru menghukum kalian, bukan berarti juga ibu guru tidak sayang sama kalian, karena ibu guru mau supaya kalian menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan tidak mengulangi perbuatan yang nakal lagi. Nah,
anak-anak, setiap perbuatan dosa mendatangkan kesusahan bagi manusia. Untuk itu kita mau belajar untuk selalu menaati Allah. Kita mau belajar untuk menaati firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita juga harus taat kepada orang tua. Jadi kalian juga di rumah mau menaati papa mama. Saat papa atau mama mengatakan, ayo waktunya makan, segera lakukan untuk segera makan. Saat papa mama mengatakan, ayo waktunya tidur, nonton TV-nya sudah selesai, lakukan untuk segera tidur. Waktu papa mama menegur kalian, tidak menjadi marah ya, karena papa mama sayang kepada kalian. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah ingin agar kita taat kepadanya. Allah ingin agar kita taat kepada firman-Nya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tolong kami agar kami dapat menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan baik. Teruslah menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Teruslah mau belajar untuk menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau taat. Tuhan Yesus milikku. Dia memelihara hidupku. Aku mau menurut perintahnya agar hidupku bahagia.